Berisik. Kita ulas soal seberapa pantas Jokowi dan Gibran di mata rakyat terhadap PDI Perjuangan. Telah hadir bersama kita saat ini peneliti senior dari Saiful Mujani Research and Consulting, Bung Sediman Ahmad. Siap. Gimana Bung, kabarnya? Baik? Baik. Kita tos dulu Bung. Siap. Ini Bung Sediman, SMRC kan rutin ya melakukan survei. Kalau nggak salah awal November itu merilis survei tentang seberapa pantas, tidak pantas, kurang pantas gitu ya Pak Jokowi dan Mas Gibran terhadap polisi mereka ya mencalonkan Mas Gibran gitu atas perlakuannya terhadap PDI Perjuangan. Bisa diulas sedikit sih background untuk survei ini apa sih tadinya gitu? Ya, ini sebenarnya merupakan survei nasional. Oh nasional ya? Survei nasional kami melakukannya pada 29 Oktober sampai 5 November 2023. Oh pasca putusan MK kalau nggak salah. Ya, jadi sebenarnya kita ingin melihat apa reaksi publik terhadap putusan MK. Itu juga salah satu bagian, tapi khusus mengenai sikap Pak Jokowi dan Gibran terhadap PDI Perjuangan ini menurut kami ini menarik karena ini untuk pertama kalinya fenomenanya unik sebetulnya ya. Unik. Kalau kita lihat Pak Jokowi ini kan kader PDI Perjuangan. Ya. Dari awal Wali Kota Solo. Wali Kota Dua Solo. periode. 2 periode didukung oleh PDI Perjuangan. Gubernur 1 periode. Lalu dibawa ke Jakarta. Jadi Gubernur DKI Jakarta. Presiden 2 periode. Presiden 2 periode. Jadi sekitar 23 tahun. Wah, hampir menyamai Soeharto. Perjalanan politik Pak Jokowi ini panjang. Di belakangnya itu PDI Perjuangan. Diusung oleh PDI Perjuangan. Dan sekarang di akhir puncak. Presiden ini kan puncak karir politik. Dan sebelumnya sebetulnya wali kota itu adalah posisi terbawah. Anak tangga sebagai pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum itu kan paling bawah kan wali kota. Jadi dari yang paling bawah sampai yang paling akhir tidak ada lagi di atas presiden ini. Itu semuanya PDI Perjuangan. Tapi di ujung kekuasaan Pak Jokowi yang di puncak itu justru menunjukkan gejala setidaknya tidak jelas lah dalam hal presiden. PDI Perjuangan partainya ini sudah mengajukan seseorang untuk menjadi penerus. Sudah punya jagoan diputuskan gitu. Capres dan cawapres. Nah, dan Pak Jokowi ketika itu hadir. Deklarasi terhadap Ganjar itu hadir. Tanggal 21 April kalau salah. Ya. Hari Kartini ya. Ya. Lagi puasa. Sehari sebelum Lebaran. Dan ini sekarang ketika Pak Jokowi dibutuhkan ya. 22 tahun, 23 tahun sudah diusung. Ini sekarang di ujung dibutuhkan untuk mendukung pelanjut dari Pak Jokowi itu dan ternyata sikapnya kurang jelas. Kurang jelas atau memang sudah punya jagoan? Sudah pindah kan? Kalau kita mau sebenarnya ya banyak orang mengatakan sudah pindah karena memang anak sulungnya menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto. Kemudian anaknya yang lain menjadi ketua umum partai dan partainya itu mendukung Pak Prabowo. Ada menantunya wali kota Deklarasi dukungan ke Prabowo Subianto. Itu kan menandakan Bung Sediman bahwa keluarga Pak Jokowi ini solid. Ya, jadi setidaknya di lingkungan Pak Jokowi ini ya mendukung Prabowo Subianto, kader atau politisi di luar dukungan partai. Tetapi kan Pak Jokowinya sendiri kan belum eksplisit keluar atau tidak. Jadi kita netral aja. Setidaknya Pak Jokowi tidak jelas sikapnya dalam hal capres. Kita tanya kepada publik, apakah seorang politisi yang didukung sejak awal sampai sekarang di puncak dengan sikapnya yang tidak jelas sekarang ini pantas atau tidak? Itu yang menjadi unik. Nah, ini yang menjadi unik karena tidak pernah kita menemukan peristiwa ini sebelumnya. Tentu saja fenomena di mana politisi keluar masuk partai itu biasa banyak kita temukan, tapi kan tidak ada yang selevel Pak Jokowi. Dari wali kota sampai presiden. Hanya tinggal satu pemilihan yang belum pernah Pak Jokowi lakukan. Pilkades. Nah, kita tanya kepada publik, apakah sikap semacam ini, ketidakjelasan sikap Pak Jokowi mengenai calon presiden ini
pantas, kurang pantas, atau tidak pantas sama Itu sekali. survei dilakukan berarti setelah pendaftaran ya? Ya. Pendaftaran di Eee KPU? eee, pendaftaran di KPU Hmm. itu tanggal berapa ya? Oktober? Oktober ya, tanggal 19 ya kalau tidak salah. 19. Iya, jadi kita kemudian, tanya kepada publik dan responnya begini. Sampelnya berapa, Bung Sediman? Sampelnya ini, sorry ya, saya lupa sampelnya. 900, 1.200? Mmm, saya harus cari lagi datanya ya, Ya. tapi ini survei nasional. Berarti di atas 1.200 kalau gitu? Sampelnya 2.400. Oh, 2.400. Banyak Margin juga ya? margin of error 2,3%. Margin of error-nya 2,3%. kecil ya? Heeh. Jadi kemudian, jawaban responden Hmm. atau jawaban publik kita itu ada 39% yang menyatakan hal itu kurang pantas. 39% responden Responden. menyebut itu tidak pantas? Kurang pantas. Kurang pantas? Kemudian Ini yang Pak Jokowi dulu ya? Ya, Pak Jokowi. Ada 8% yang ekstrim bilang tidak pantas sama sekali. 8% tidak pantas? Tidak pantas sama sekali gitu. Sama sekali? Jadi ekstrim Oh, gitu. Jadi ekstrim. kalau kita gabungkan ini sekitar 47%. Yang bilang pantas itu ada juga 30%. Oh, 30% Bilang menyebut oke, itu pantas-pantas saja. oke-oke aja? Oke-oke aja. Ada 23% yang bingung, mungkin tidak jawab. Tidak jawab. Nah, jadi intinya di sini kalau kita lihat yang bilang ini kurang atau tidak pantas sama sekali jauh lebih banyak daripada Lebih yang banyak mengatakan yang menyatakan itu pantas. pantas. Sehingga kesimpulan kita ya sentimennya negatif kira-kira ya. Negatif. Ini metodenya, berarti by kuesioner ya? Iya, kuesioner itu tatap muka langsung. Oh ya, ini tatap muka? Tatap muka kita random, lalu kemudian mendatangi 2.400 dan itu terentang dari Aceh sampai Papua. Papua. Ya. Tapi mungkin sampel terbanyak Pulau Jawa ya? Ya proporsional. Oh, proporsional. Itu, Ya, ya, ya. ini proporsional Jadi dengan sekitar yang menyatakan itu kurang pantas 47%. 47%, yang menyatakan itu sangat tidak pantas 7%. Yang menyatakan kurang pantas 39%, yang 39. menyatakan sangat tidak pantas atau tidak pantas sama sekali 8%. 8%. Jadi kalau di total 47%. Ya, 47. Berarti sentimennya negatif. Negatif. Yang bilang pantas gitu, oke-oke aja itu orang mungkin ya mereka pikir ya orang pindah partai kan oke aja. Mungkin tuh pendukung Pak Prabowo dan Mas Tapi Gibran. ini pertanyaan kita masih netral loh. Menyatakan Hmm. bahwa Pak Presiden jelas sikapnya tidak jelas. Kita mungkin bisa membayangkan kalau Presiden sikapnya lebih jelas, Ya. benar-benar keluar misalnya mendukung partai lain Bisa eksplisit, beda lagi. Bisa beda lagi ya, kemungkinan sentimennya menjadi lebih negatif. Tapi saat ini sentimennya dengan 47% tersebut menyatakan berarti kan kira-kira tidak pantas ya? Tidak pantas. Itu ya inilah ada mungkin kok seperti tidak berterima kasih gitu ya. Ini di ujung kekuasaan, Iya. kok nggak mendukung partai yang selama ini mengusung gitu. Iya. Sangat tidak pantas Sangat tidak itu. pantas. Kira-kira gitu. Akal sehat kita bicara demikian. Iya. Nah, kita tanya juga tentang Gibran. Nah, Jadi ini metodenya berarti sama ya? sama. Tatap muka juga? Tatap muka juga. Ini by kuesioner juga? di survei yang sama sebenarnya, tapi kita juga ada pertanyaan tentang Gibran. Karena Gibran ini kan juga kader PDI Perjuangan. Ya, diusung oleh PDI Perjuangan. Dan dia diusung oleh PDI Perjuangan. Bahkan kalau kita lihat proses pengusungannya itu kan juga unik gitu ya. Waktu itu menurut FX Rudi kan ketua PDIP Solo, Surakarta, mereka sebenarnya sudah punya calon. Sudah punya, udah melalui proses gitu internal partai. Tinggal dikirim ke DPP. Tapi kemudian menurut cerita Pak Rudi, Pak Jokowi datang. Menyatakan kira-kira ya kalau kita dengar dari Tempo. Atau dari ada kan rekamannya. Rekamannya gitu. Juga beredar tuh. Ya juga Pak Opung Panda gitu, Opung Panda ya. juga mengatakan demikian, datang Pak Jokowi. Gibran berminat. Entah Gibrannya berminat atau Pak Jokowinya berminat. Itu masih misteri. Tapi intinya Pak Jokowi datang. Yang datang itu betul. Ya. Karena itu diceritakan sama FX Rudi. Ya, Pak Rudi bilang, oke, tapi proses ini sudah berjalan di sini. Ini udah ada namanya. Tapi di PDI Perjuangan ada ada semacam aturan ya bahwa walaupun ada proses di bawah, tapi keputusan final itu di ketua umum. Hak prerogatif Ibu Mega. Punya diskresi lah. Iya, punya diskresi untuk menentukan siapa yang maju. Nah, kalau Bu Mega memutuskan itu bisa saja. Ya lalu kemudian ini sampai ke Bu Mega.
dan kemudian PDI Perjuangan memutuskan Gibran. Jadi kalau lihat dari si proses itu, Gibran ini bukan sekedar kader PDI Perjuangan, tapi Anak emas. ya kader yang sangat istimewa gitu. Jalur khusus. Nah, ini kader yang sangat istimewa. Nah, yang menarik ini kader yang istimewa ternyata di akhir dia tidak mendukung capres Yang oleh ditetapkan partainya. oleh partainya sendiri. Yang mengistimewakan dia sebelumnya. Yang memberikan jalur khusus. Iya, ini bahkan maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Hmm. Walaupun misalnya tidak ada eksplisit juga ya Pak Gibran misalnya keluar dari PDI Perjuangan atau menyatakan tidak, ya masih inilah tidak eksplisit lah sebetulnya ya. Tetapi kan dengan maju sebagai cawapres, apalagi yang lebih eksplisit untuk itu tidak perlu dikatakan, itu artinya dia mendukung capres lain di luar PDI Perjuangan. Nah, ini juga kita tanyakan, apakah sikap semacam ini pantas atau tidak pantas? Sampelnya sama berarti Sama, 2.400. itu di survei yang sama. Margin error-nya sama. Ya. Metodenya sama. Metodenya sama. Hasilnya bagaimana? Hasilnya apakah sama atau berbeda? Kalau tadi Pak Jokowi kan itu 47 totalnya. 39% menyatakan tidak kurang pantas. Kurang pantas. Kalau Gibran ini 40%. Oh, lebih tinggi ya? Ya, menyatakan kurang pantas. Yang bilang tidak pantas sama sekali. Yang ekstrim. Kalau Pak Jokowi tadi 8%. Yang Gibran ini 10%. Lebih banyak. Ya. Jadi hampir 50%. Memang 50%. Iya, sekitar 50%. Jadi selisihnya 3% tadi totalnya. Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda. Gak jauh berbeda. Itu masih di dalam margin of error ya. Nah, yang menyatakan pantas kalau Gibran itu 27%. Yang menyatakan pantas 27%. Ya. Yang masih ragu? Ragu 23% juga. Sama juga ya. Ya. Tapi intinya dari dua kasus ini adalah ya publik menilai negatif sikap semacam itu. Untuk Pak Jokowi 47%, ya. Untuk Mas Gibran 50%. 50%. Tapi hasilnya dua-duanya sama-sama menunjukkan persepsi negatif loh. Persepsi negatif atas sikap semacam itu ya. Jadi itu yang kita temukan. Jadi saya kira ini sebenarnya mungkin publik menilainya itu kurang kesatria juga ya. Memang kurang etis lah kurang ini persoalan. Etis lah. Jadi sebetulnya dia melakukan itu, mereka melakukan itu, ini tidak terkait dengan apakah itu bisa dilakukan atau secara legal boleh dilakukan atau tidak. Ini bukan soal boleh atau tidak. Kan kalau etis itu kan Bung berarti kan lebih merujuk kepada kepatutan. Ya, ini soal kepatutan. Nilai-nilai sosial gitu kan, yang bertumbuh berkembang di masyarakat kan. Ini soal kualitas ya, komitmen atau rasa setia kawan. Kayak gitu-gitu tuh. Ini yang terjadi. Dan itu menjadi cerminan negatif juga ya, kalau demikian. Iya, setidaknya dari yang tahu peristiwa ini ya, ini dulu negatif. Kan kita pernah tuh, seangkatan Bung Saidiman kan pernah dapat penataran P4 ya? Ya, masih dapat. Penataran pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Ada kan nilai-nilai P4 itu kan? Iya. Butir-butir Pancasila. Salah satunya kan kalau sila kemanusiaan adil beradab ya kan? Itu rasa solidaritas, kemanusiaan, menolong ya kan? Itu juga ada di dalam dasar Dharma Pramuka. Iya. Ada tuh. Suci dalam pikiran. Suci dalam pikiran. Ini kan yang namanya keetisan, kepatutan ini kan istilahnya kan itu falsafah yang digali dari leluhur bangsa itu. Ya kan, supaya manusia Indonesia diharapkan bisa memiliki nilai-nilai leluhur bangsa ini yang positif tadi kan. Betul. Menghormati orang tua, ya kan. Istilahnya menghargai keberadaan, dari mana dia berasal kan gitu ya, Bung ya. Berarti kan persepsi ini negatif. Persepsinya negatif dan ini ya saya kira ya memang tidak bisa dibantah. Memang masyarakat kita kan ada nilai-nilai semacam itu yang persis tadi bahwa nilai-nilai solidaritas, nilai kesetiakawanan itu kan diapresiasi. Kalau dengan ini saja, dengan partai misalnya yang selama ini mendukung, selalu di belakang, mengistimewakan pula, bisa dihianati, katakanlah demikian. Iya. Bagaimana yang lain? Ya bisa begitu jadinya. Iya, jadi narasi pengkhianatan ini saya kira tertangkap oleh publik lah. Tertangkap lah ya. Dan itu menjadi sinyalemen negatif. Sinyalemen negatif. Tapi SMRC belum melakukan survei lanjutan ya? Dampak persepsi negatif ini terhadap kita belum ada sebenarnya. Tapi gini, terhadap elektabilitas misalnya ya. Elektabilitas itu kan selalu kan faktornya tidak tunggal.
Ada banyak faktor. Iya iya iya. Ya ini mungkin salah satu Mhm. faktor, tapi ini kan bukan soal legal atau tidak, ini soal kepatutan saja. Iya. Ada faktor lain lagi macam-macam, misalnya faktor sosialisasi misalnya. Ada Iya. kecenderungan misalnya bahwa sekarang kan kalau kita lihat survei-survei berbagai macam lembaga survei kan, Pak Prabowo itu ada penguatan ya setelah pasca deklarasi atau pasca pendaftaran ke KPU. Tetapi juga ditemukan bahwa sosialisasi dari pasangan Prabowo juga mengalami peningkatan. Peningkatan. Mengalami peningkatan itu misalnya kita bisa lihat di survei Indikator Politik Indonesia ya. Jadi misalnya spanduk balihonya Lebih banyak. dalam sebulan terakhir itu mengalami peningkatan. Pak Ganjar itu sedikit mengalami pelemahan. Penampilan di TV sama-sama naik sebenarnya. Kemudian di media sosial Pak Prabowo juga cenderung menguat. Nah, yang lebih menguat sebetulnya dari sisi simpatisan atau relawan yang ada di bawah. Itu kalau kita lihat survei indikator itu 27 Oktober sampai 1 November 2023 itu ada peningkatan tuh pada Prabowo Subianto. Lebih ada kenaikan ya? Kenaikan. Sementara pada relawan yang bergerak di bawah yang disaksikan oleh publik, pada Ganjar Pranowo itu mengalami penurunan dalam sebulan terakhir. Kegiatan tatap muka yang dilakukan langsung oleh presiden ini atau calon presiden itu juga ditangkap oleh publik. Itu Pak Ganjar Pranowo walaupun masih di atas, tetapi mengalami pelemahan dalam sebulan terakhir. Sementara Pak Prabowo walaupun masih di bawah itu mengalami penguatan. Demikian pula Anies Baswedan. Anies naik juga ya? Anies naik juga, kegiatan tatap muka, simpatisannya juga mengalami peningkatan. Dan di dalam survei juga sedikit mengalami penguatan. Jadi satu sisi ada aspek isu, tapi sisi yang lain juga pergerakan sosialisasi di bawah ini juga terjadi juga fluktuatif juga di bawah ya. Jadi ada pengaruhnya dari sana. Intinya adalah elektabilitas ini tidak satu faktornya. Bukan single factor. Tapi ada faktor-faktor lain. Misalnya selain tadi soal sikap Jokowi dan Gibran terhadap PDIP yang mendapat sentimen negatif. Isu mengenai politik dinasti misalnya kita juga melakukan survei juga ya, dalam survei yang sama juga. Itu kita juga temukan itu sebenarnya sentimen publik negatif. Persoalannya belum terlalu banyak publik yang tahu politik dinasti itu. Tapi kapan mereka tahu itu sentimennya sangat negatif. Misalnya ya, kita tanya kepada publik, apakah Anda pernah mendengar atau tahu politik dinasti? Tapi kita jelaskan politik dinasti itu apa maksudnya. Politik dinasti itu adalah ketika ada orang yang sedang mencari kekuasaan dan ada keluarganya yang punya ikatan darah dengan dia, itu sedang ada di dalam kekuasaan. Misalnya ada orang ingin jadi bupati, ayahnya sedang menjabat gubernur misalnya. Nah, itu politik dinasti. Itu ada. Nah, kita tanya, apakah Anda pernah dengar? Yang pernah mendengar itu cuma 38% yang tahu. Jadi nggak banyak juga ya? Nggak banyak yang tahu, tapi kalau kita dari 38% ini kita tanya sikapnya, itu 85% Tinggi menyatakan dong. tidak suka. Ya, hampir semua tidak menyukai politik dinasti kalau mereka tahu definisinya. Jadi definisi politik dinasti itu bukan orang yang berada di luar kekuasaan walaupun dia punya anak untuk dicalonkan. Misalnya Bu Mega nih. Bukan. Bu Megawati kan ketua umum partai. Mbak Puan anaknya didorong jadi presiden. Bukan. Itu bukan politik dinasti karena kan dinasti, ya? Ibu Megawati ketika berhenti jadi presiden dia tidak lagi memegang kekuasaan dan tidak punya akses kepada infrastruktur negara. Tidak punya akses. Kalau Anda masih di dalam kekuasaan, misalnya presiden, Anda itu puncak kekuasaan kan. Anda bisa menggerakkan apa saja ketika tidak digerakkan pun orang bergerak untuk mendukung Anda. Karena cari muka. Iya, karena ini pimpinan gitu. Pimpinan ya. Bisa saja dengan sentilan itu hilang jabatan. Jadi SBY ketika mencalonkan anaknya AHY jadi gubernur DKI. Bukan politik dinasti karena dia sudah bukan presiden. Kan dia masyarakat biasa saja. Pantesan kalah ya. Iya. Walaupun tentu saja ya anak-anak mantan presiden tentu punya modal sosial kan, tentu saja karena dulu sosial kapital, kapital, tapi sifatnya sosial kapital saja. Ini bukan instrumen kekuasaan yang sumber daya negara yang bisa menggerakkan infrastruktur negara, bisa menggerakkan dan bisa bergerak sendiri. Kayak tadi misalnya di Solo. Coba bayangkan, itu kan presiden datang ke ketua PDIP Solo.
Siapa yang bisa nolak pada dasarnya kan? Iyalah presiden. Presiden gitu. Dan ketika maju, Gibran gitu di sana. Cuma PDIP juga di situ agak kurang awas ya. Ya ketika itu. Dia mengizinkan dikasih karpet merah, Kita 2 tidak lagi. kita tidak tahu juga ya, mungkin karena ini ya memang dia kader PDIP kan, Nah, kader iya. PDI Perjuangan dan mungkin ya, Mhm. apa namanya, ya itu juga bagian dari ini Bagian presiden gitu iya, menginginkan sesuatu gitu, betul anaknya. betul. Gimana nolaknya? Gimana nolaknya? Sampai katanya kalau dari, yang saya baca ya di media online tuh, di Tempo salah satunya, sampai disiapkan lawannya juga. Iya, saking enggak mungkin, gimana ngelawannya gitu. Gimana ngelawannya? Jadi sebetulnya belum terbukti juga kalau tanding tanpa embel-embel. Anak presiden kayaknya Ya kita nggak tahu ya, belum teruji juga ya? ya itu, spekulasi, kita nggak tahu Spekulatif, ininya. ya Tapi ya. intinya adalah fakta bahwa politik dinasti itu ada begitu. Definisi politik dinasti. Pertama hubungan darah terutama. Tapi ada lagi sebenarnya teori, konsep lain Mhm. disebut family politics, Family politik, kekerabatan. Ya kekerabatan, misalnya kayak ketua MK gitu kan, itu kan ya. tidak punya ikatan darah dengan Pak Jokowi kan atau dengan Tapi dia presiden. kan punya kekerabatan. Itu kekerabatannya itu juga dari pembahasan ini juga tidak etis kan di MK, makanya itu Mmm, pelanggaran etis karena dia kan punya kerabat ya. yang ingin maju sebagai calon wakil Wakil presiden, presiden, lalu Anda memutuskan itu yang menyebabkan dia bisa maju gitu. Itu ada penambahan norma. itu tidak etis gitu. Bung Saidiman punya paman di MK. Iya 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 Kalau iya punya iya. paman bisa jadi calon wakil presiden loh. Iya betul. Tapi memang, survei yang dilakukan SMRC ini kan survei yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik ya, gitu. Ya tentu saja SMRC kan tidak baru ada setahun Mhm. ini, sudah ada bahkan Profesor Saiful Mujani kan pendiri SMRC ini sejak awal gitu ya, bahkan disebut sebagai perintis survei opini Perintis publik survei ya. di Indonesia gitu ya, dan dapat penghargaan internasional, Mhm. publikasi internasionalnya. Sangat inilah agak susah untuk ya saya orang SMRC Mmm, tidak iya bisa iya. komentar. Tapi biasanya kan ditanya gitu, gimana kita tanggungjawabkan sebuah, Mhm. survei gitu. Salah satu caranya adalah sebenarnya ngelihat rekam jejak, Rekam track record. track record. Kalau sudah lama biasanya lembaga-lembaga survei yang tidak benar kerjanya itu atau katakanlah hasilnya bisa dimanipulasi. Itu hanya tumbuh waktu musim kampanye. Iya, itu tidak panjang Setelah itu. musim kampanye selesai. Karena kan ini sebenarnya ya bisnis, tapi bisnis kepercayaan. Trust. Sekali Anda melakukan manipulasi, Publik nggak akan percaya. kan orang yang bisa apa namanya, memakai jasa lembaga survei itu kan tidak banyak. Tidak banyak, Ya pasti betul. mereka saling tahu. Jadi Iya. sekali ada kita bisa dibeli misalnya, atau sebenarnya tidak ada juga orang yang mau memesan survei atau membiayai pelaksanaan survei Mhm. yang tidak murah, hanya untuk datanya bisa dimanipulasi. Buat Iya. apa? Ngapain? Karena survei itu kan, termasuk biaya tinggi juga ya, Iya, biaya tinggi. karena melibatkan banyak responden, Sebenarnya kayak tadi 2.400-an itu tersebar. dari Aceh sampai Mhm. Papua, itu kita harus Apalagi datang, tatap muka kan, berarti tatap kan harus muka, didatengin. kita harus datang. Mengenai kepantasan tadi kan ada 2 survei yang telah dilakukan SMRC. Ya, Pertama, mengenai kepantasan, mhm, Presiden Jokowi dan Mas Gibran terhadap perlakuannya terhadap PDI PDI Perjuangan Perjuangan, dengan, survei yang dilakukan terhadap politik dinasti, tentang politik tentang dinasti ya. politik dinasti. Ini kan 2 survei ini kan sebetulnya bisa dibilang 2 sinyalemen negatif Ya terhadap, Pak Presiden maupun terhadap Mas Gibran ya. ya, Nah ini berdampak nggak terhadap kepuasan publik terhadap, Pak Jokowi? mmm, ya itu tadi sebenarnya kalau publik mengetahui itu secara lebih luas, Mhm katakan tadi politik dinasti, walaupun kita membicarakan banyak ini, mhm. ternyata yang tahu kan cuma 38% Iya, yang mengikuti itu. Jadi itu kalau ia diketahui secara lebih luas, ya mungkin itu secara masif, dampaknya akan besar. Katakanlah terbalik tadi mhm. antara Yang tahu yang tahu itu berapa tadi sekitar, 60% misalnya yang tahu, 60% yang misalnya, tidak tahu, cuman 30-an. 30-an% ya itu bisa punya dampak Bisa negatif, dampak ya bisa terhadap berdampak. kepuasan publik terhadap Mhm, kinerja Pak Jokowi ya? iya. Kalau sekarang ini kinerja Pak Jokowi sih masih lumayan tinggi, masih sekitar 72-75% lah Masih kira-kira. tinggi ya? Masih sangat tinggi. Hingga per November atau Ya aku tadi, baca ya hasil survei dari per satu Oktober lembaga berarti ya? ya. Ya
per November Per awal ini, November ya awal? masih masih Oh, jadi kepuasan rakyat nih terhadap masih publik. Pak Karena Jokowi masih tinggi? kepuasan itu kan biasanya sangat berhubungan dengan ekonomi sebetulnya. Jadi, Mmm, orang itu mengapresiasi kinerja ekonomi, dan ekonomi kan terkait dengan dirinya sendiri. dirinya. Jadi lebih terkait ke masalah ekonomi ya? Lebih terkait dengan masalah ekonomi. Tetapi persoalan moral ini kalau diketahui dengan baik, itu Mhm. tadi, itu juga bisa punya dampak. Karena kan publik juga sangat menaruh perhatian pada persoalan integritas. Nah, ini masuknya Mmm, persoalan integritas. iya iya iya. Itu yang terjadi. Jadi ini persoalan apakah publik tahu atau tidak saja. Iya. Jadi kalau ini ada semacam mobilisasi, apa, Sosialisasi sosialisasi yang masif, besar gitu, iya. bisa jadi ini akan Ini punya bisa jadi dampak. cubitan gemoy ke Pak Jokowi. Ya, bisa jadi cubitan gemoy. Iya, Cuma kan masyarakat belum tahu persis, belum belum tahu. tahu banyak Mhm, tentang pertama definisi politik dinasti itu sendiri, ya, yang kedua yang sudah terjadi begitu ya. ya, ya. Itu nih soal, tapi apakah, pengetahuan publik ini bisa bertambah atau tidak, Mhm, ya itu tadi sangat tergantung, apa namanya, yaitu, apa namanya, protes publik itu kan sebetulnya kalau kita lihat sudah ada sebenarnya ya. sudah ada. Kan Yang waktu putusan MK itu sampai di demo segala itu, Ya, ada demonstrasi, dilaporin. tapi itu tidak berlanjut ya sebagai Mmm, gerakan sosial. Kalau itu terus berlanjut saya kira bisa, mmm, berubah ininya, iya iya iya. petanya ya. Dan sebetulnya ada dasarnya untuk melakukan demonstrasi katakanlah demikian. Kan sejumlah intelektual kan sudah mulai melakukan itu. Iya, Jadi dalam gerakan sosial itu biasanya kan ada beberapa unsur yang harus mhm, terpenuhi kan. Yang pertama ada framing-nya, ada isunya. isunya, Isunya udah dapat nih soal tokoh, pelanggaran IMK ya gitu, pelanggaran etis, ada pelanggaran etis, ada praktik politik dinasti. Jadi ada kekhawatiran bahwa demokrasi ini akan ternodai. ternodai atau bisa tidak sustain Mhm, nanti ke depan. Yang kedua juga harus ada, eee eee, political opportunity structure mmm, istilahnya. Jadi ada struktur kesempatan politik. Struktur kesempatan politik itu bisa jadi peristiwa pemilu gitu. iya Nah, ini iya, kan orang bisa ini karena ada insentif politik mhm, misalnya. Yang ketiga, ini yang mungkin absen sekarang yaitu mmm. resource mobilization. Jadi harus ada mobilisasi sumber daya, harus ada panitianya misalnya, Panitianya. untuk menggerakkan Iya, isunya udah ada nih, isu sudah struktur ada kesempatan politiknya sudah ada nih ada, karena ini menjelang panitianya pemilu. belum ada. Panitianya ini belum ada. Takut kali ya. Perlu ada yang menggerakkan untuk melakukan itu. Kita Iya, ingat misalnya Pak, Pilkada DKI Jakarta kan ada 2017. panitianya, Ada panitianya, ada isunya pertama, isunya ada, kejadiannya ada, kejadiannya ada yang ada alasan lah ada kira-kira. alasan, Terlepas kita setuju atau tidak, ya, tapi kan tetapi sudah ada ada ya. kejadiannya. Bahkan sebenarnya isunya itu ini sekali, minim Minim, tap tidak seheboh sekarang tapi sebetulnya. karena ada panitianya yang Ada aktif panitianya yang gitu, terus-terusan dan ada, struktur kesempatan politiknya menjelang waktu pilkada. pilkada. Jadi framing-nya ada, Framing kejadian di Pulau Seribu itu, ada, iya. lalu, eee eee, Timing-nya timing-nya gitu, ada menjelang pilkada, panitianya ada, panitianya ada, serius sekali 212. kan. Jadi itu dilakukan kan berminggu-minggu kan Iya, sampai puncak 21 berjilid-jilid. berjilid-jilid. Akhirnya ya Ter terpilihlah, terjadi padahal waktu itu kan Ahok kan itu sangat populer kan, 75% juga tingkat ya kepuasan tingkat publik DKI kepuasannya. Jakarta pada dia. Nah, dia jatuh. Tapi kan ini menunggu bisa dibilang antara 2 nih, kalau, merunut ke lagunya Krisdayanti, "Menghitung Hari." Ya, 72 hari lagi, 70 hari 70 lagi. 70 hari lagi. Ada 3 kata Bung Sediman tentang, cubitan gemoy ini? Apa 3 katanya ya? Intinya adalah memang waktunya sangat singkat, Mmm, mmm, waktu, momentumnya, tapi sebenarnya masih mungkin terjadi perubahan suara sebenarnya, mmm, fluktuasi. Karena kalau kita lihat 3 bulan ke belakang, 2 bulan ke belakang kan ya, masih ada oke, fluktuasi. waktu, perubahan, Ya masih masih mungkin ada perubahan gitu ya. mmm, Dan yang saya kira yang mungkin ya keprihatinan bersama itu mmm, sekarang ini adalah apakah, pemilu ini, bisa eee, jurdil, bisa negara bisa lebih netral gitu, aparat mmm, negara dalam hal ini sehingga melahirkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh, publik secara iya. bebas. Waktu, perubahan,
Netralitas. Netralitas apa? Berisik. Atas penistaan konstitusi yang telah dilakukan oleh pemerintah, yang telah dilakukan oleh istana, yang cawe-cawe ikut mengintervensi konstitusi. Konstitusi yang harusnya menjadi benteng terakhir dan supremasi hukum untuk mengatur republik ini kemudian dinisahkan. Pemerintah telah cawe-cawe memunculkan anaknya Pak Lurah untuk meneruskan kekuasaan.